mendapatkan poin penuh, apalagi 2-0 ini akan menjadi langkah awal yang sangat bagus untuk tim Indonesia. Dan ya, langsung masuk ke dalam game yang pertama kita. Bagaimana seperti biasa ya, dengan adanya Zoe ini permainan agresif sebenarnya bisa dimainkan oleh tim Indonesia. Oke, main agresif, tapi sebenarnya kayak ngelihat lagi ya, poke damage yang tadi aku khawatirkan Om, Lunox yang ditaruh di mid lane berhadapan dengan adanya Yves. Ini bakal jadi kesulitan tersendiri nih untuk tim Guam. Ya kalau Lunox-nya Lunox Smith ya apalagi. Ya, memang cukup beda sih. Lunox Smith dia punya plusnya adalah dia bakal bisa nanti untuk team fight ya, terutama buat di turtle yang pertama, area-area yang memang cukup penting nih untuk bisa dimainkan, dan karena dia bukan gold ya dia nggak perlu jalan dengan jarak yang cukup jauh nanti untuk menuju ke EXP lane. Tapi secretnya udah mulai terpop dengan cukup besar nih Ul. Iya, dan Secret masih bisa selamat untungnya dengan flicker yang dimiliki, tapi Vengeance, Luke bakal coba untuk masuk lagi. Swap Z masih selamat, adanya agresivitas yang dibawakan buat timnas Indonesia. Tapi balik lagi nih, nggak ada yang tumbang sama sekali ternyata. Semuanya masih baik-baik saja Ul. Iya, masih aman banget. Walaupun tadi ada trigger-trigger dari resource spell aja ya, dari Flicker, terus tadi dari Vengeance-nya juga. Tapi sejauh ini ya masih terbilang cukup aman. Apalagi di 2 menit pertama nih ya, di goldnya juga nggak terlalu yang ada perbedaan signifikan. Masih saling kejar-kejaran aja. Sementara dengan adanya Rom and Courage nih untuk JBS, permainan agresif seperti apa lagi yang akan dibawakan oleh sosok dari Kufra nih, Om? Ya kalau dari Kufranya dia harus bisa set up duluan ya, dan ini setup untuk tim Guam ada di area top lane, di mana berarti dari ceweknya yang harus berhati-hati karena cewek benar-benar ditinggal sendirian, dan kita melihat akan adanya setup untuk tim Indonesia di turtle yang pertama Ul. Oke, karena memang tipikal dari segi gameplaynya juga nggak sih untuk tim Indonesia membiarkan ceweknya independen aja, dibiarkan sendiri karena kebetulan match-up-nya juga lumayan bisa dimenangkan, tapi Flicker terpaksa harus dikeluarkan dengan sebuah kick and guard untuk membuat dirinya bertahan lebih lama lagi. Tapi dengan ada Spirit of Destruction memang mengenai dan mencari informasi keberadaan dari seorang Albert, tapi Dot Manipulation telah terbuka. Brilliance of Order mencoba untuk kabur saja dari Secret, dan belum terjadi first blood, tapi setidaknya tim Indonesia bisa secure objektif karena turtle yang pertama. Yap, ini belum ada yang tumbang sama sekali ya bahkan, dan ternyata Guamnya ini sanggup untuk bisa mengimbangi at least ya early aggression, tapi baru dibilang ada first blood yang terjadi untuk di bottom lane. Solo kill terjadi untuk Luke-nya juga, tapi lihat bagaimana dari JBS yang tidak bisa lagi kabur, bahkan mengeluarkan flicker pun tidak sempat, sampai akhirnya Indonesia kembali melipat gandakan keuntungan mereka dengan adanya 2 poin kill yang ditabung Om Wawa. Ya, dan lihat bagaimana kayaknya juga diberikan 2 lane ya, ternyata ada di mid tapi di topnya kelihatan ini udah bebas banget buat cewek, menang 1 level, bisa plating sedikit saja. Tapi untuk keunggulannya, lihat betapa agresifnya Luke untuk di bottom lane. Khalid yang punya quick send guard bisa diusir mundur nih. Iya, bahkan 1 versus 2 ini pede banget ya. Yang buat mereka sempat menang juga. Tapi balik lagi, memang pemilihan untuk Suyo ya, ini cukup sayang kalau dilepaskan. Iya, dan bahkan ini cukup sayang karena kayaknya nggak bakal dilepasin sama Indonesia. Mereka akan membiarkan kembali dari Secretnya pun mengeluarkan flicker, dan bahkan nggak selamat. Manipulation dari belakang Sans berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap Slop Z yang akan kembali terinvade nih dari purple buff-nya. Outer middle turret ini udah full plating dan bahkan udah hampir hancur Om Wawa. Iya, ini sangat sulit untuk Guamnya akhirnya bisa keluar purple buff-nya, bahkan sampai terambil sekarang. Turtle-nya juga akan langsung di-start oleh tim Indonesia, yang berarti untuk Guamnya tertinggal sangat-sangat jauh sekali. Mereka mau mendekat pun lihat betapa besarnya untuk perbedaan level, gak hanya dengan 1 hero ya, tapi dengan barisan hero yang lain mereka juga Ul. Ini kuat banget loh, dan bahkan lihat preman EXP Luke bener-bener memancing dan men-trigger nih untuk Zukato Zen. Tapi ternyata masih dibiarkan recall, nggak akan terpancing sepertinya. Tapi cut wave yang dilakukan oleh Luke ini akan membuat dirinya akan jauh semakin menang dari segi rotasinya Om. Ya, dan itu waktu mau nyebrang juga buat Zuka atau Zen-nya. Udah langsung dipotong lagi dengan Luke ya. 2 lawan 1 untuk di area bottom lane. Apakah Luke bakal kuat juga? Tapi ada tim fight di bagian top nih Ul. Iya, dan bahkan kali ini Kai masih bisa kabur juga, tapi dari belakang Bandit Rage dari cewek berhasil mendapatkan 1 poin kill atas hilangnya JBS di arah top lane, dan langsung berfokus pastinya untuk bisa menambahkan kembali keuntungan yang dimiliki oleh tim Indonesia dengan hancurnya 1 buah outer turret di arah top lane.
Yap, dan ternyata Luke tadi sanggup untuk menahan ya dua pemain di bagian bawah dengan adanya Vengeance yang dipakai juga, dan Zukato Zen terkena Art of Hunting sedang dikejar oleh Luke. Dan apakah akan selamat? Masih bisa selamat loh. Iya, masih secara durability masih agak sedikit kuat ya untuk Zukato Zen, walaupun HP-nya udah digerus banyak juga. Tapi Indonesia, mereka akan bermainkan rotasi tapi dengan Eternal's Revenge. Konekara dua orang sekaligus, namun tidak ada follow up damage yang bisa disumbangkan. Runner Apathy masih belum mengincar ke arah Secret dengan on point. Dan setidaknya kali ini Indonesia mereka kembali bisa mendapatkan turret dan bahkan di arah tengah yang cukup krusial. Ini akan semakin membuat vision dari tim Guam akan semakin terbatas, tapi Electrifying Beast dari Albert bakal langsung saja memberikan ada dealing damage lagi menuju ke arah seorang JBS, atau yang terakhir akan dikejar, tapi Albert ternyata hampir juga bisa dibalaskan keadaannya, tapi untungnya Indonesia belum ada yang tumbang sama sekali. Yap, dan bahkan objektif sudah mulai diambil satu demi satu di bagian bawah. Luke-nya sudah langsung bekerja tadi ya, sehingga kita melihat kayak nggak bakal join tim fight-nya terlebih dahulu. Dia lebih memilih untuk melakukan split push, tapi Guam ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dari buff demi buff yang sudah mulai hilang satu persatu, dan bahkan dengan level yang tertekan. Lihat bagaimana Luke-nya sendiri sejauh ini bekerja dengan menahan 2-3 pemain juga. Distraction yang sangat besar dilakukan oleh tim Indonesia. Iya, ini udah terlalu besar sih pressure yang dikasih juga dari setiap lininya, dari setiap apa yang dibawakan sama tim Indonesia. Ini nggak bisa dijawab sama sekali sama tim Guam, karena di menit yang ke-7 sekarang perbedaan goldnya udah menginjak ke angka 8.000, which is itu gap yang sangat-sangat besar, Om. Yap, 8.000 di menit yang ke-7 sih. Biasanya kan kita tahu ya, gold yang cukup besar itu ada di 1.000 per menit, tapi ini udah lebih dari angka 1.000, bahkan ini bisa dibilang unggul sangat-sangat jauh sekali. Gak ada peluang untuk bisa bergerak sama sekali untuk Guamnya. Mereka sangat tertekan. Mau tim fight ini bakal sulit, karena apapun yang dilakukan akan dilakukan force error, dan tim Indonesia Luke-nya masih tetap melakukan recall di depan. Men-trigger ya, memancing untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi dengan hadirnya juga kelima pemain dari Indonesia, Tyrus Revenge kali ini berhasil untuk bisa mengincar ke arah satu pemain juga, tapi Sans dari belakang dari Manipulation dan kombinasi bersama dengan dari cewek Nibiru Passion menghasilkan double kill. 3 pemain in total dari tim Guam kali ini berhasil untuk dibungkam, dan bahkan inner turret sekarang sudah rontok semuanya di menit ke-7. Bahkan Lord belum hadir, Om. Wow, ini benar-benar tercabut satu demi satu. Dan Secret 2 kali hit dari Bennett ternyata menumbangkan dia juga, dan itu hanya basic attack dari cewek. Wah, ini udah terlalu dominasi nih. Satu hal yang manis dibawakan oleh Indonesia, dan bahkan di menit ke-8 bukan cuman men-trigger ke arah pasif dari base turretnya aja. Base turret dari top lane pun sudah dihancurkan, dan Sans sekarang sudah memiliki Wishing Lantern. Senjata andalan sekarang ya, Wishing Lantern untuk Mage Smith. Dan kombinasi dari Keyboy, Sans, dan juga si Albert tadi yang langsung masuk dengan Electrifying Beast, itulah yang membuat Guam tidak sanggup bergerak sama sekali. Iya, dan kayaknya mereka nggak butuh Lord di Indonesia. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure balasan lagi, tapi kali ini dari Implosion connect menuju ke arah satu pemain, tapi Khalid bukan target yang diinginkan. Seperti kali Slope Z pun harus hilang di tangan dari cewek. Unstoppable didapatkan. Base turret kali ini bakal coba untuk dirontokin satu persatu oleh tim Indonesia, dan mereka nggak akan ngasih kendor. Mereka nggak mau fokus untuk langsung menuju ke arah Lord, karena mereka akan memanfaatkan adanya super wave minion di 3 lane yang berbeda. Ya, masih ada Lordnya memang yang bisa diambil sekarang. Tapi untuk orange buff akan lebih jauh lagi ditekan gold yang bisa diambil Guam ya. Ini sampai dengan 14.000 gold advantage bagi tim Indonesia. Lord yang sangat terbuka bebas. Ini harusnya akan menjadi penutup sih untuk game pertama dengan kemunculan Lord ini juga. Karena mereka tadi tanpa bantuan Lord udah dapetin 3 base turret. Tapi sepertinya kita akan langsung melihat ke gamenya setelah tadi ada sedikit technical yang terjadi dengan Lord yang sudah jatuh ke tangan dari Albert dengan Joy-nya. Oke. Dan belum ada death sama sekali bagi tim Indonesia ya. Dan bahkan mereka bakal mengawal untuk Lord ini masuk ke dalam base milik Guam. Lihat betapa agresifnya juga buat Keyboy. Dan bahkan Luke ini jauh lebih agresif dibandingkan dengan Keyboy. Tapi kali ini Indonesia tidak akan ngasih nafas sama sekali untuk tim Guam. Lord yang pertama sudah mulai masuk, tapi adanya Tyrus Revenge, Codec. Tapi lihat bagaimana satu buah kombinasi dengan Bennett Red langsung menghasilkan triple kill, dan bahkan Media didapatkan oleh cewek. Kali ini base-nya pun hancur. Indonesia berhasil untuk mengamankan 1 poin di game.